Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian Al-Quran dan perbedaan hadis qudsi dan juga hadis nabawi. Langsung saja kita masuk ke pengertian Al-Quran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Wildan Sodikin. Al-Quran dibagi menjadi dua kata, yaitu qoro'a dan kiro'an. Qoro'a yaitu artinya mengumpulkan atau menghimpun, dan kiro'ah artinya menghimpun huruf-huruf dan kata satu dengan yang lainnya dalam suatu ucapan yang tersusun rapih. Quran yaitu adalah risalah Allah untuk manusia dan yang lainnya. Maksudnya semua itu yaitu semua makhluk yang Allah ciptakan, dan juga Rasulullah SAW telah menentang orang-orang Arab dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa-bahasa mereka, dan mereka pun ahli dalam bahasa itu dan retorikanya. Namun mereka pun tidak bisa membuat apapun seperti di dalam Al-Quran, ataupun membuat 10 surat saja. Bahkan satu surat pun seperti Al-Quran. Maka dari situ terbuktilah sebuah kemukjizatan Al-Quran. Dan telah terbukti pula ketika kerasulan Nabi Muhammad SAW. Allah telah menjaga dan menjaga juga penyampaiannya. Allah telah menjaga dan menjaga pula penyampaiannya yang telah beruntun, sehingga tidak ada yang namanya penyimpangan ataupun perubahan apapun dalam segi manapun. Perkenalkan, nama saya Putri Tanti Afrilia. Perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu ada orang Arab yang ditantang untuk membuat 10 surat. Sedangkan mereka membuat satu surat pun tidak bisa. Sedangkan hadis qudsi tidak untuk menentang dan tidak pula untuk mukjizat. Yang kedua, Al-Quran hanya dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikatakan Allah berfirman atau Allah bersabda. Hadis qudsi riwayatnya disandarkan kepada Allah, tetapi nisbahnya hanya sebatas kabar. Karena nisbah yang disampaikan hadis qudsi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikatakan Rasulullah SAW bersabda. Yang ketiga, semua isi yang ada di dalam Al-Quran itu diturunkannya secara mutawatir atau berangsur-angsur, dan kepastiannya sudah pasti mutlak, sedangkan hadis qudsi kebanyakan khabar ahad, sehingga kepastiannya masih merupakan dugaan. Yang keempat, Al-Quran baik dari makna ataupun lafaznya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis qudsi adalah wahyu dalam maknanya, tetapi tidak dengan lafaznya, karena lafaznya itu dari Rasulullah SAW. Yang kelima, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Bahkan ayat-ayat dalam Al-Quran itu dibacakan ketika kita sholat. Ketika kita membaca Al-Quran itu, ketika tidak lancar membacanya, kita jangan malu, karena kita akan mendapatkan 2 keutamaan dalam pahalanya tersebut. Yang pertama itu ada pahala karena dia udah niat membacanya, lalu yang kedua pahala karena dia berusaha untuk memperbaiki bacaannya. Sedangkan hadis qudsi, kita akan mendapatkan pahala ketika membacanya seperti pahala pada umumnya, tetapi tidak bisa dipakai untuk dibacakan ketika sholat.
Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Bila Muhammad Iqbal. Selanjutnya ada perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Menurut kitab Ulumul Quran, hadis qudsi mengaitkan sesuatu kepada Allah untuk menunjukkan keagungannya. Sedangkan hadis nabawi menetapkan hukum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menjelaskan Al-Quran. Adapun sumber lainnya, hadis qudsi redaksinya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadis nabawi diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selain kasus ijtihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Kalau ada yang nanya silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.